Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan situasi asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini. Ini untuk melihat bagaimana situasi terkini atau situasi dalam waktu dekat hubungan Gemini dengan selingkuhannya ya. Tapi sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja. Oke, ya. Nah, ini seseorang yang udah paham banget ya, hidup tenang itu tuh seperti apa, hidup nyaman itu seperti apa, gitu ya. Mencintai diri itu tuh seperti apa, menyayangi diri itu seperti apa, memprioritaskan diri itu adalah kewajiban. Nah, ya, si selingkuhannya Gemini ini tuh udah paham banget yang seperti itu. Gitu lah. Nah, kalau mari lihat ini bisa ya, hubungan yang baru-baru aja kejalin, tapi hubungan yang baru-baru aja kejalin ini tuh belum untuk ditindaklanjuti lebih lagi, gitu ya. Jadi ini masih kayak sebatas genit-genitan terkoneksi di awal saja, gitu. Belum ada belum ada apa-apa, bual-bualan bisa, gitu, gombal-gombalan bisa. Janji-janji terucap sana sini bisa, tapi sama-sama paham ini janji-janji itu tuh hanya bagian dari gombal belaka. Nah, kayak gitu ya. Mari lihat ya, terutama kalau hubungan ini baru-baru aja, ndak ada di sini tuh jujur-jujurnya, nggak ada, gitulah ya. Serius-seriusnya alah ndak ada banget ini ya. Kalau ini hubungan-hubungan baru, sebentar digarap habis itu hilang aja nih. Cuman beberapa minggu saja nih digarap habis itu tuh say bye-bye nih ya. Karena sama-sama paham, sama-sama mengerti kalau ini tuh enggak jelas juntrungannya gitu ya. Oke. Itu dia kalau baru-baru, ini energinya masih akan baru-baru saja gitu ya, sampai beberapa minggu ke depan gitu. Jadi siapa yang baper duluan di sini alamatlah dia ketemu sama Three of Swords ya. Alamat akan ketemu sama Five of Cup ya, kalau yang mengerti gambar-gambar tarot ya. Ya. Jadi akan ada kekecewaan, itu aja intinya ya. Siapa yang duluan baper alamat gawat gitu. Oke, baik. Nah, ini bisa memang hubungannya udah dari kapan hari gitu dibangun, mungkin udah sepanjang setahun, tapi kayak yang tabrak lari. Ngobrol 3 hari, ngobrol seminggu hilang. Nanti ketemu lagi tuh, ada lagi koneksi, ngobrol seminggu, ngobrol sehari, 2 hari, 3 hari hilang. Gitu aja selama dalam jangka waktu panjang. Gitu. Jelasnya di situ tuh enggak ada yang bisa diharapkan dari dua orang ini. Penasaran sebentar-sebentar ada gitu, tapi mau garap-garap enggak ada. Gitu ya, mungkin awal-awal ya, apalagi kalau hubungan ini misalnya udah setahun nih pernah koneksi, kok kayaknya hahaha asik, ketemunya kok kayaknya enak gitu, tapi kemudian on off hilang. Mungkin salah satunya ada yang baper, tapi makin kesini makin ngerti lo baper ini tuh cikal bakal acak adutnya diri sendiri, akhirnya pinter nggak mau lagi baper. Nah kayak gitu ya. Oke. Namun beberapa ada yang baru-baru ini tuh mulai, kalau ini hubungannya tadinya intens banget gitu ya, tadinya tuh oke banget gitu ya. Nah ternyata ketika menjalani hubungan ini lebih banyak kemelutnya, lebih banyak ndak enaknya. Mungkin di sini tuh masih nyakitin banget, boleh jadi enggak ya. Sampai nyakitin kayak adanya perang antara Palestina Israel ya, mungkin enggak, tapi nyakitin kecil gitu loh ya, nyakitin kecil, bikin lelah enggak jelas, capek enggak jelas, ada ego yang enggak jelas gitu, ketersinggungan kah, kesensitifan kah ya. Nah itu bisa jadi memang ada
gitu. Dan akhirnya membuat antara Gemini dengan si selingkuhannya ini tuh makin lama makin merenggang gitu ya. Kalau bisa komunikasi dikurang-kurangi, pertemuan dielak-elakkan, dihindar-hindari kayak gitu ya. Jadi kayak yang makin kesini tuh makin mengurangi apa yang seharusnya bisa diberikan oleh diri. Nah gitu, makin ngurang-ngurangi di sana gitu ya. Nggak mau dulu ngobrolan, nggak mau dulu ketemuan. Nah kayak kita ya, ini ada sudah wacana untuk udahlah dijarakin aja lah diri ini dengan dia, sama-sama di situ. Bukan hanya misalnya Gemini aja, udahlah aku mau jauh dari dia dulu si selingkuhan pun sama kayak gitu. Udahlah aku nggak mau nunggu, aku juga nggak mau aku juga nggak mau kasih sign biar dia itu tuh nunggu aku. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau Mari bilang hubungan ini tuh belum sampai sebegitu berartinya sehingga harus diperjuangkan sampai kayak gitunya banget gitu ya. Belum sampai yang kayak gitunya nih relationship-nya. Jadi Mari rasa ini hubungannya tidak kuat gitu ya. Lebih banyak ini bisa kayak ngerasa tersiksa. Karena secara komunikasi boleh jadi komunikasinya itu tuh komunikasi nggak baik, kurang. Walaupun misalnya Gemini ini tuh kan orangnya seneng ngobrol-ngobrol gitu ya. Kalaupun dia ingin ada komunikasi yang baik, pernah mungkin dia beberapa kali mencoba membangun komunikasi yang baik sama si selingkuhannya ini, bisa jadi si selingkuhannya ini tuh tipe orang lebih banyak diam ya. Orang lebih banyak tuh yang kayak nunjukin dirinya dia melalui tindakan daripada diungkapkan melalui kata-kata. Nah jadi itu bisa kayak bikin Gemini ini tuh agak bingung ngelihat si selingkuhannya ini. Kayak gimana sih ini orang? Aku nih udah jalan sama dia 6 bulan. Aku udah jalan sama dia sekian tahun. Tapi aku nih sedikit sekali memahami tentang dia. Gitu. Orangnya tertutup sih. Orangnya gak mau ngobrol sih. Orangnya gak mau diem sih. Aku tahu dia baik. Tapi aku nih juga perlu mendengarkan sesuatu dari dia. Sementara dia kayaknya males banget untuk ngebacot. Untuk terhubung secara verbal dengan aku. Nah itu bisa tuh. Di sana gitu ya. Jadi ini ya keduanya bisa bilang ini bisa jadi biang kerok permasalahan dalam hidupnya aku. Aku harus pinter main nih, aku harus cerdas nih. Masa iya sih udah tahu masalah tapi masih tetap digilai masalah itu. Nah itu bisa. Jadi ini kayak cepet ngerasa kapok atau cerdas sebelum kapok, sebelum ngelakuin sebuah kekonyolan, mendingan tidak usah diapa-apain relationship ini. Makanya tadi kata Mari kalau ini ceritanya PDKT-an terus ini gayanya. Nggak tahu nih PDKT ini sampai kapan ini jelasnya, gitu ya. Koneksi nggak jelas. Tapi ketika koneksi itu tuh bisa asik banget. Cuman mengerti akhirnya kalau ada salah satu yang diam, ada salah satu yang tidak mencolek, ya udah, nggak usah diapa-apain dulu, dibiarkan saja dulu. Tahu, sama-sama paham ya, kalaupun hubungan ini dijalani sampai sebegitu seriusnya, dengan kualitas diri satu sama lain, ini justru jadi masalah. Sumber derita. Ya, alasan untuk minum Panadol. Nah kayak gitu. Di sana paham gitu ya. Masa iya sih konsumsi Mixagrip terus gara-gara sakit kepala karena dia. Udah paham di sini. Gitu ya. Agak kurang akrab memang, relationship ini tuh akan agak kurang akrab. Kalaupun Gemini menjalani dengan si dia, Gemini itu bisa terserang mental, gitu. Sering dia mumet di situ, sering dia merasa nggak enak hati di situ. Ada aja dia ketemu sama kurangnya si pasangan,
salahnya si pasangan pun bisa begitu. Si pasangan pun ada kemungkinannya bisa begitu, walaupun tidak separah Gemini ini. Pokoknya untuk saat sekarang tuh agak kurang cocok memang. Mari lihat ya, Gemini, suasana yang dibangun Gemini dengan si selingkuhan ini tuh agak kurang cocok ya. Kalau untuk dibilang hubungan ini tuh banyak romantisnya, gitu ya, banyak ributnya bisa ya, banyak dijadikan alasan untuk tadi mumet sakit kepala minum Panadol tadi, ini bisa justru ke sana gitu ya, happy-nya sedikit mumetnya banyak, nah gitu di sana. Dan untuk menyerahkan diri kepada Gemini, Mari rasa si selingkuhan ini tuh terlalu pinter ya untuk melakukan hal itu. Terlalu pintar. Ya, karena tadi lah, ini orang yang sayang sama diri, ini orang yang cinta ke diri sendiri. Ini pun orang mandiri juga ini, mari lihat ya. Jadi merasa ketergantungan pada orang lain ini enggak. Mungkin dia untuk saat sekarang tuh lebih kayak, aku mau lihat nih, kamu nih kayak gimana sama aku Gemini. Lebih ke situ aja nih. Lebih kayak mengobservasi, lebih kayak yang mengamati dari jauh. Gitu ya. Tanpa ada ceritanya aku tunggu, aku nanti. Tanpa ada ceritanya seperti itu. Di sana. Dan memang orang ini tuh enggak pantas juga ya kalau untuk ditunggu, kalau untuk dinanti sama Gemini ini. Mari rasa dia tidak sebegitu nekat ya menjadi orang ketiga. Ingat ya, konteks pembacaan ini Gemini sudah punya pasangan sah, tetapi sedang bermain-main api, bermain-main asmara dengan orang ketiga ini ya. Nah gitu. Dia ya, orang ketiga ini enggak juga siap menghadapi masalah-masalah demi bisa bersama dengan Gemini. Gitu. Mungkin dia sadar ya, terlalu sayang waktunya dia, terlalu sayang pengorbanannya dia untuk dia lakukan terhadap hubungan. Nah, kayak gitu ya. Beberapa bisa aja seolah-olah dia ini tuh menggantung Gemini. Tapi kalau Gemininya cerdas, ini dia bukan menggantung. Ya, tapi dia ini menunjukkan bahwa tidak sebegitu berartinya Gemini ini, tidak worth it, tidak begitu worth it-nya, dan takut juga bisa gitu ya, apalagi kalau dia orang kaya, dia punya status sosial yang baik ya, takutlah dia, ya status sosialnya dia itu tuh turun, dicap sebagai perempuan gatel misalnya ya, dianggap sebagai laki-laki yang kok mau menjatuhkan marwah demi jadi orang ketiga bagi di dalam relationship orang lain gitu ya. Di sana ya, apalagi kalau misalnya Gemini ini tuh bawel, cerewet, sering menekan mentalnya dia paham itu, oh kamu menekan mentalnya aku ya, nggak akan mau dia tuh, nggak. Aku nggak mau bersusah payah lah untuk menjinakkan singa yang nggak karu-karuan, singa lapar, gitu lah. Jadi dia tahu ini mana perjuangannya dia, ya paham dia mana yang harus dia perjuangkan, mana yang harus dia lepaskan, ya paham dia di situ. Walaupun sempat ada perjuangannya dia, tapi perjuangan ini tuh nggak bakal lama, gitu loh. Nanti dia akan hitung-hitung juga itu. Rugi untung bagi dia, gitu ya. Ndaklah sebegitu kekanak-kanakan, buta akan cinta, hanyut dalam perasaan, gitu ya. Enggak juga nih orang. Gitu. Jadi kalau misalnya Gemini nanya, aku nih siapa bagi hidupnya kamu? Lah ya ini kamu, gitu ya. Misalnya dia ngasih jawaban yang menggambang ke Gemini, itu ya sudah pas tuh, artinya dia ya nggak akan gimana juga dengan Gemini ini. Lagi-lagi koneksi kayak gitu aja ya ada, genit sebentar ya, sekejap ya ada,
Sungguh-sungguh, ya enggak juga. Ya, sungguh-sungguh enggak juga. Ya sama aja sama Gemini. Gemini pun mau dapat bahagia tapi dengan risiko yang sangat sedikit sekali. Dan lagi-lagi kalau dilihat pun di sini jangan-jangan ya lebih banyak yang negatif ya, penilaian Gemini yang negatif tentang si selingkuhannya ini tuh jauh lebih banyak daripada hal-hal yang positifnya. Nah kayak gitu ya di sana. Jadi antara dua itu aja, yang tadinya pernah ada perjuangan, makin ke sini, perjuangan itu tuh hanya sebuah kisah jangka pendek saja. Gitu. Berikutnya, apakah ada perjuangan lain? Nggak ada perjuangan lain. Kalaupun ada perjuangan yang lain dari Gemini, mari rasa ini perjuangannya hanya perjuangan yang kayak bikin panas si selingkuhan, gitu loh. Ya, bukan untuk perjuangan berbahagia bersama gitu ya, bukan kebahagiaan bareng-bareng gitu ya, nggak ada lagi di sana. Aku bahagia kamu jangan, paling hanya ke situ nanti ujung-ujungnya gitu. Secara emosional Gemini tidak dapat dari si selingkuhan, secara mental juga nggak dapat dari si selingkuhan, nggak ada dapat apa-apa dari si selingkuhan gitu ya. Jadi kayak hubungan ini tuh terutama saat sekarang nggak perlulah ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, diharap-harap ya. Ya, nggak perlu. Jadi kayak yang ngejalani relationship ini tuh apa adanya aja lah gitu ya. Mari rasa itu jauh lebih baik, atau ya sekalian ditinggalkan saja. Gitu. Karena lebih banyak di sini tuh menahan diri. Dua-duanya akan lebih banyak menahan diri. Gitu loh. Dan lagi-lagi kejelasan dalam relationship ini tuh nggak ada banget, nggak ada. Gemini nggak bisa ngasih kejelasan kepada dirinya ya, kepada si selingkuhan. Demikian pula si selingkuhan ini kepada Gemini. Jadi pondasi relationship ini tuh nggak kuat ya, namanya hubungan cinta segitiga gitu ya. Ya ini namanya hubungan perselingkuhan gitu. Cepat atau lambat ya ini tuh akan berakhir gitu lah. Walaupun berakhirnya tidak bisa dibilang dalam waktu dekat. Komitmen, jika ada yang membutuhkan komitmen dalam relationship ini bakal kecewa gitu, bakal kecewa. Lagi-lagi ya, mari bilang ini bisa, masih panjang dia hubungannya, setahun ke depan masih ada kemungkinan koneksi satu sama lain di sini. Tapi ya tadi hanya sebatas koneksi saja, ketemu sebentar, ngobrol hahaha sebentar, sudah gitu. Lama-lama ini makin jelas hubungannya makin renggang ya, hubungannya makin menjauh gitu lah. Hubungannya makin terlihat lah ya, masa depannya itu tuh kayak gimana, makin terlihat ya, bukan masa depannya bersama tapi justru masa depannya dijalani dengan didampingi oleh orang lain gitu ya, bukan saling mendampingi berdua gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, Taurus hadir di situ. Ada energi dari Sagittarius, Leo, Aries, dan kemudian ditutup oleh energi dari Capricorn. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.